Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Abdullah, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN Batch 2 tahun 2023 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina pada kelas 10. Berikut adalah video pada pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Tadi pagi ketika itu belum mengawali pembelajaran, doa mulai.
HP-nya diambil dulu sekarang. Sebelum pembelajaran kita asesmen diagnostik dulu ya. Nanti soalnya ada tidak banyak. Nanti saya bagikan ke grup ya, WA atau juga bisa nanti lewat ini. Ada bisa scan, coba bisa. Coba di scan ya. Dan kerjakan asesmen diagnostik. Jadi pembelajaran sebelum materi ini ada namanya penilaian diagnostik. Apa yang itu tampil tentang pergaulan bebas, apa yang kalian ketahui tentang zina. Sudah selesai? Dan HP simpan lagi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan larangan agama. Peserta didik mampu menganalisis isi kandungan dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu menyajikan paparan tentang bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita bahas satu persatu. Kelihatan? Kelihatan. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana atau yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kalau belum balik gimana? Apa kata Mas? Termasuk betul? Ini bodoh gitu. Saya belum balik apa? Nggak boleh tetap. Jolati AC mungkin di sini. Ini nggak boleh, tetap boleh ya. Kemudian yang kedua, zina secara harfiah berarti fahisha, yaitu perbuatan yang keji. Maka zina itu dosa kedua setelah sirik. Kemudian zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Yang sudah menikah atau yang belum mau berbuat zina nanti akan kena hukuman bagi perbuatan zina. Hukuman bagi zina itu ada dua. Hukuman bagi perbuatan zina. Yang pertama zina usul. Perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Didera, hukumannya didera atau dicambuk 100 kali dan hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Nah, son ini sudah berkeluarga dan sudah menikah. Kok berbuat zina atau senang sama yang lain, ya sampai zina maka hukumannya dirajam, dilempari batu bersegini atau di atas kepala, kemudian dilempari sampai mati. Ini surat An-Nur itu ya, dan kita juga boleh menyaksikan hukuman itu.
Kemudian yang kedua ada zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan perempuan dan laki-laki yang belum menikah, masih jejaka, masih perawan. Penzina maka didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kemudian selama 1 tahun diasingkan, setelah itu tidak boleh dinikahkan. Kalau mereka nikahkan berarti sama halnya zina seumur hidup. Mereka berbuat suami istri atau itu tetap dihukumi zina seumur hidup. Makanya harus hati-hati anak ya. Kemudian baca bareng-bareng suratnya ini. Kita baca dulu surah Al-Isra. Siapa yang baca? Mas David. Ayo, yang bapak. Oke, silakan. Artinya saksinya iya. Itu adalah terangkan di sini di surah Al-Isra, kita oleh Allah diperintahkan jangan mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang keji. Dilarang kita untuk perbuatan yang keji dan termasuk suatu jalan yang buruk. Kan mau nggak boleh apalagi sampai. Nah, kemudian siapa yang baca nih yang surah perempuan? Ya siapa? Sini. Yasmin, Kak Yasmin. Berzina maka didera mereka masing-masing ini 100 kali dan jangan punya rasa belas kasihan walaupun yang berzina itu tetangganya, saudaramu, atau bahkan orang tuamu. Kalau mereka berzina tetap harus dihukum. Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian terusnya hari akhir, hari kiamat, kemudian pelaksanaan ini boleh disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kita nonton itu boleh. Kalau mau nonton di YouTube ya, berani nggak nonton? Berani. Nah, berani. Kemudian amati gambar berikut. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama ini gambar nomor. Kemudian ada apa lagi itu? Tentang curang. Kemudian pernikahan dini karena pergaulan bebas. Masih semula udah nikah. Ini biasanya terjadi
keluarga maupun lingkungannya, sekolah, di tempat kerja, biasanya di campur orang itu sering. Perilaku menyimpang seperti suka merundung, ada di sini. Ada, nah ya, berkelahi, minum alkohol, judi dan lain sebagainya. Bahayanya. Kemudian bahaya ketiga, terdapat masalah seksual seperti hamil di luar nikah, aborsi, penyakit menular, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Kemudian soal ketiga jawabannya ini, langkah menghindari pergaulan bebas dan zina. Satu, memperkuat hubungan dengan Allah dan orang tua. Komunikasi dengan orang tua, selalu mengabari ketika bermain, ketika keluar rumah, orang tua dikabari. Kemudian selalu ingat ibadah kepada Allah. Dengan cara kita sering puasa sunat. Yang kedua, selektif dalam memilih teman dalam beraktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Meletakkan tujuan hidup dan cita-cita untuk meraih masa depan yang cerah dan gemilang. Kalian punya cita-cita enggak? Ya. Siapa mau jadi guru? Ayo, siapa mau jadi guru? Enggak ada nih. Siapa mau jadi tentara? Siapa mau jadi polisi? Enggak. Mas Acil mau? Siapa mau jadi pengusaha sukses? Siapa mau jadi ibu rumah tangga? No? Orang aja berarti. Kemudian nanti tugasnya kalian membuat kelompok pembuatan mind mapping. Ini berdasarkan tadi ya, berdasarkan Bapak tadi sudah mengelompokkan kalian di sini. Ada kelompok 1 nih, ada Amal Warel, Elmatria, dan kelompok 6 ada Dini Suci, Gracie dan lain sebagainya. Sekarang kita kelompok ya, kita bikin tugasnya aja ya. Yuk. Aduh dong. Pergaulan bebas dan nanti bikin mind mapping. Yang lain juga sama ya. Buka Canva. Bisa pakai Canva, bisa pakai yang lain. Yang paling bagus. Atau balik tanpa akad nikah yang sah. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Bahaya zina dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja dan keluarga, teman dan masyarakat. Sedangkan bahaya zina dapat menghilangkan cahaya pada wajah. Rasa malu yang dimiliki membuat wajah menjadi suram, gelap dan tidak sehat. Dalil larangan berbuat zina adalah wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
instruksinya, ya, harus konsentrasi nih. Instruksinya kalau ada kata-kata otong berkata, ya berarti harus dikerjakan. Siap? Kalau ada kata-kata otong berkata, berarti harus dikerjakan. Siap? Nanti ketika saya mulai hitungannya, ketika ada suara apa ya, rhythmic, suara ketok satu kali berarti mulai. Kalau sudah selesai berarti 2 kali. Paham? Paham? Kalau mulainya nanti otong berkata itu ketika saya sudah bilang ketok 1 kali. Nah, selesainya ketok 2 kali. Paham ya? Kita mulai konsentrasi. Kita mulai konsentrasi ini ekspresi dengan ketukan 1 kali. Otong berkata tepuk 1 kali, 2 kali. Salah. Ingat harus ada kata kata-kata otong berkata. Otong berkata hormat. Turun. Otong berkata tangan turun. Hormat. Otong berkata kedua tangan ke atas. Otong berkata pegang kepala, pegang kuping. Yeay. Ada otong berkata tepuk tangan. Otong berkata turunkan tangan. Siapa namanya? Otong berkata semua berdiri. Geser ke kanan 1 langkah. Otong berkata loncat. Otong berkata semua duduk. Di pembelajaran tadi ya ada pergaulan bebas dan zina. Sekarang tak kasih pertanyaan. Mbak Lioni, apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Otong berkata tepuk kanan kalian. Oke. Tepuk tangan kali ini. Otong berkata tangan kalian. Otong berkata acara selesai. Tepuk tangan kali ini. Di akhir pembelajaran ada namanya refleksi pembelajaran tadi yang saya sampaikan. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Apa tadi? Laki-laki perempuan ya melalui batas sesuai dengan tanda ukuran dan norma. Apa yang kalian ketahui tadi tentang zina? Zina apa? Laki-laki dan perempuan yang belum menikah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian zina tadi dibagi menjadi berapa? Yang pertama zina yaitu apa? Zina maksud apa? Laki-laki perempuan yang sudah hukumannya batu sampai meninggal. Yang kedua zina yaitu zina laki-laki berzina perempuan yang belum menikah. Hukumannya dicambuk dulu 100 kali.
Kesimpulannya, perbuatan bebas sangat merugikan generasi muda karena bahayanya di masa yang akan datang, baik dalam ranah sosial, seksual, dan perilaku. Kemudian pergaulan bebas dapat dihindari terutama dengan mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak jangan lupakan ibadah, komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua, dan harus selektif dalam memilih teman atau kawan. Ya. Paham ya hari ini ya? Insya Allah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, marilah kita tutup dengan berdoa. Salah satu untuk menutup ayat. Doa syafaat mengakhiri pembelajaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.